Shalom, selamat malam semuanya. Shalom. Apa kabar? Semoga luar biasa. Puji Tuhan. Kita malam ini mau Kersel. Semoga yang di rumah mengikuti live streaming kami di tempat ini bersuka cita dan bersemangat. Haleluya. Mari kita mau mulai ibadah Kersel kita. Kita angkat satu pujian, satu hal yang kurindu. Kami mau berdiam dekatmu Tuhan. Satu hal yang berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita naikkan pujian ini kembali dari awal. Saya undang sidang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindu. Amin. Berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Kita naikkan rap sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati
di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, Haleluya. daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah, kami tinggikan. Engkau Allah yang hidup. Mari kita naikkan penyembahan kita. Kita agungkan Tuhan. Kita serukan namanya. Kami menyembah. yang dimuliakan. Layak. Yesus kau rajaku, Yesus kaulah Tuhanku, kau raja di atas segala raja. Kami mau berdiam di hadirat-Mu. Kami mau datang menyembah Terima kasih Tuhan. Kami datang. Terima kasih Terima kasih Terima Bapa. kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Malam ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Bawa penyembahan, membawa hidup kami. Kami datang dengan satu keputusan bahwa kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan saat ini kami yang ada di tempat ini, bahkan seluruh sidang jemaat, teman-teman rohani kami yang ada di rumah melalui live streaming. Kami mau memberkati, kami mau menjadi saluran berkat dan penyembahan. Dan satu hati, dan kami bersatu hati dalam nama Tuhan Yesus. Biar iman kami terus bertumbuh dan hidup kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Mari sama-sama yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Mari kita mau tinggikan Dia. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Allah adalah sumber kekuatan kita? Mari katakan, denganmu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus
Yesus kaulah Raja, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah kami ragu Tuhan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwa kami, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, Yesus kaulah Raja kami, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berkuatan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Wah, saya saking semangatnya sampai lupa nih doa pembukaan. Ada Bapak Edi? Ayo, mari Bapak Edi. Haleluya. Oke. Mari kita berdoa. Mari saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maupun yang di rumah malam ini kami bersatu hati Tuhan. Bapa di surga, Tuhan Yesus, malam ini Tuhan kami mengadakan komsel Tuhan atau karsel Tuhan. Amin. Kami perlu Tuhan rawatan-Mu malam hari ini Tuhan. Amin. Bagi kami yang di sini maupun yang di rumah Tuhan, lawat pun terjadi ya Bapa. Amin. Kami percaya juga Tuhan, bagi mereka yang lemah Kau kuatkan Tuhan. Amin. Dan yang sakit Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapa, biar semua ini Tuhan kami serahkan ibadah kami di awal pertengahan dan akhirnya Bapa. Amin. Kami undang kuasa-Mu hadir di tempat kami Tuhan. Amin. Kami percaya Roh-Mu Tuhan, Roh Kudus akan mengurapi kami Bapa. Pakai Tuhan semua pelayan-pelayan malam ini Tuhan. Yes. Di dalam kasih-Mu ya Bapa. Bahkan Haleluya. jemaat Tuhan yang hadir Tuhan, komisal kami, biar Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam satu nama yang besar kami bersyukur dan kami berdoa yang percaya katakan Amin. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwa kami, Amin. sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, Yesus kaulah, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan.
dong buat Tuhan. Kita mau berikan persembahan. Silakan duduk. Terima kasih Pak. Mari saya undang Bapak Rudi untuk berdoa persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Engkau Bapa yang baik, Engkau Tuhan Yesus yang baik. Ya terima kasih ya Roh Kudus, pada malam ini adalah semua rencanamu. Kami hadir di tempat ini karena semua rencanamu. Kami berdiri kuat, gagah, itu karena kekuatanmu ya Tuhan. Amin. Betul Tuhan. Hanya Engkau ya Tuhan, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Kami bisa melayani Engkau Tuhan. Amin. Pakai kami lebih lagi Tuhan. Amin. Beri kami kekuatan di dalam diri Engkau ya Tuhan. Yes. Kami ingin melayani Engkau hingga pada waktunya hidup ini sudah menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, pada malam komsel ini ya Tuhan, hamba-Mu ini berikanlah akan takut akan Engkau ya Tuhan. Amin. Berkatilah segala-galanya ya Tuhan, untuk kebutuhannya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa pada malam hari ini untuk gereja kami ya Tuhan. Pertemukan kami dengan orang-orang yang baik hati ya Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Pakai kami lebih lagi ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kini tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan Yesus. Terimalah kami ya Tuhan, persembahan kami. Hanya ini yang kami bisa memberikan ya Tuhan. Amin. Berkatilah tangan-tangan yang telah memberi ya Tuhan Yesus, di dalam kesehatannya, di dalam pekerjaannya, di dalam usahanya ya Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Kita naikkan pujian ini refnya saja. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, haleluya. Saya percaya yang ada di sini maupun yang di rumah masih bersemangat. Amin. Tapi kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kita mau ada kesaksian? Ada kesaksian Bapak Ibu? Mari. kosong. Ada yang mau bersaksi? Ada. Oh, Pak Rudi kayaknya. Pak Rudi. Siap, silakan Pak. Oh, belakang. Oh iya. Oke, mantap Bu. Silakan Bu. Salam Bapak Ibu. Masuk depan. Iya. Iya, ke depan. Oke. Ke depan Bu. Ayo ke depan, depan. Oke. Ya salam Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Saya mau menceritakan kemurahan Tuhan atas keluarga saya. Yaitu kemarin itu anak saya mengajukan magang untuk mengisi liburan, tapi kondisinya di pabrik itu lagi ada pengurangan karyawan. Ada 10 lebih yang dikurangi, terus belum aktif gitu loh. Terus jawabannya seperti itu. Tapi saya tidak menyerah sih, saya selalu mencari Tuhan. Pagi hari, siang hari, malam hari, terus saya pujian penyembahan. Sebenarnya saya sudah lupa sih tentang kerinduan anak saya, tapi memang saya menyukai hadirat Tuhan gitu loh, selalu haus dan rindu gitu. Saya terus tidak bosan-bosannya. Tadi siang itu di WA dari pabrik itu, besok silahkan kamu magang sampai kamu mau melanjutkan kuliah, kamu mengisi liburan, magang dipersilahkan, besok datang gitu. Itu mujizat Tuhan yang luar biasa gitu loh. Saya tidak terpikirkan seperti itu, tapi pertolongan Tuhan itu sungguh nyata dan luar biasa. Amin. Haleluya. Kali beri keberkahan buat Tuhan dong. Seperti firman Tuhan bilang ya, apa yang nggak pernah kita pikirkan, apa yang nggak pernah timbul dalam hati,
Tuhan kasih. Haleluya. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Sujud di altar-Mu Tuhan. Bila hati terasa berat, Tak seorang pun tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Kau berfirman, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. kami Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Kami terima anugerah-Mu Tuhan. Terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Kau ubahkan hidup kami. Hidupku barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang. Kita naikkan pujian ini kembali dari awal. Altarnya. Bila terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat. Kau berfirman, yes Lord. Amin. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Kami bawa hidup kami. Bawa hidupku. Ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Kau ubahkan hidup kami. Ubah hidupku. Barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Kami bawa hidup kami. Bawa hidupku.
sesuatu terjadi saat datang Dia kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Waktu dan tempat saya persilakan kepada hambanya. Shalom, Shalom. shalom yang saudara yang ada di rumah yang mengikuti Kelser kami, yang itu Kelser Hosana. Terima kasih atas hadiran saudara semua. Kita mau sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Oh ya, sebelumnya kita tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, pada malam hari ini kami kembali mengucapkan syukur atas kebaikan-Mu, penyertaan Tuhan, hingga kami boleh ada saat ini sebagaimana kami ada untuk mengikuti ibadah komunitas sel di tempat ini, Bapa. Saatnya kita akan mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon tuntun pimpinan Roh Kudus dalam perjalanan pemberitaan firman ini, Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, agar kami dapat mengerti apa rencana-Mu ke depan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar terus tentang kebenaran firman-Mu. Kami tahu firman-Mu sangat berguna bagi perjalanan hidup kami ke depan. Terima kasih Tuhan, kami mau sama-sama belajar agar kami boleh bertumbuh bersama-sama di dalam Engkau Bapa. Terima kasih, kami bersyukur, haleluya, amin. Amin. Ya, saudara, pada malam hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan mengenai dengan tema Roh Kudus yang mengubahkan. Amin. Yang kita ambil dari 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 16. Bisa coba satu baca. Aduh, Pak. Itu. Berapa? Udah ya. Ya, kita hanya yang kita ambil inti firman yang kita akan bawakan itu ialah tentang 1 Korintus 2 ayat 12. Bunyi firman-Nya, mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Amin. Amin. Dari ayat firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa ada dua jenis roh, yaitu roh dunia dan roh yang berasal dari Allah. Amin. Kata roh ini ditulis dengan huruf kecil. Roh itu boleh kita artikan sebagai spirit, semangat, atau gairah hidup. Roh dunia berarti orang yang memiliki gaya, semangat hidup untuk hanya di duniawi aja.
mengandalkan kekuatan diri sendiri dan mempunyai logika menurut logika manusia. Tetapi roh yang berasal dari Allah adalah manusia yang hidup di dalam kerohanian yang berasal dari Allah. Amin. Roh yang berasal dari Allah inilah yang menuntun setiap kehidupan kita untuk mencapai pengertian tentang Allah yang maha besar yang tidak dapat kita capai dengan logika kita sendiri. Supaya kita dapat mengerti karunia-karunia Allah kepada kita. Banyak hal dalam kehidupan kekristenan yang tidak dapat dimengerti dan dipahami oleh orang-orang dunia. Tidak sedikit juga yang orang mengaku bahwa dirinya orang Kristen, tetapi hidupnya tidak menunjukkan kekristenan di dalam dirinya, juga tidak mampu untuk mengerti kehidupan orang Kristen. Karena pekerjaan Tuhan itu tidak bisa diukur dengan nilai secara logika. Amin. Pekerjaan Tuhan hanya dapat kita rasakan dan kita ukur dengan ukuran hidup di dalam kerohanian bersama Dia. Salah satu contoh adalah karunia-karunia rohani. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 13 sampai 14 berkata demikian. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia. Paulus menyampaikan kepada jemaat yang di Korintus bahwa penafsiran yang disampaikan Paulus mengenai hal-hal kerohanian tidak berkata-kata menurut hikmat pengertian atau logika manusia, tetapi disampaikan dengan hikmat dari Allah. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Hal-hal mengenai hikmat, hal-hal mengenai kerohanian bersama Allah itu tidak dapat dijangkau oleh logika manusia. Hanya dengan tuntunan roh Allah lah yang dapat kita mengerti. Tidak ada seorang pun yang mengerti apa maksudnya Tuhan selain Tuhan itu, roh yang ada di dalam Tuhan itu sendiri. Maka dengan cara itu, kalau kita untuk hidup bergaul dengan Allah, kita tidak bisa menggunakan logika kita sebagai manusia, logika yang diajarkan oleh manusia, tetapi harus diajarkan oleh Roh Kudus. Amin.
Bagi kita yang telah menerima karunia-karunia Roh Kudus dari Tuhan, kita telah menerima perlengkapan suatu pribadi yang tidak dapat dijelaskan secara akal manusia. Namun peristiwa itu yang jelas mendatangkan perubahan dalam kehidupan kita. Dalam ayat ini kita dapat mengambil kesimpulan untuk hidup bertumbuh, kita tidak bisa dengan logika manusia sendiri. Kita harus berjalan bersama-sama dengan pikiran Allah. Roh Kudus itulah yang menuntun kita untuk dapat mengerti berjalan bersama-sama Tuhan. Hanya Roh Kuduslah yang dapat menuntun kita di dalam jalan seluruh kebenaran yang Tuhan hendaki kita lakukan. Peristiwa ini terjadi pertama kali adalah ketika perayaan Hari Pentakosta, di mana kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang memberikan janji bahwa Dia akan kirim seorang pribadi untuk menyertai kita sampai akhir zaman. Inilah peristiwa yang untuk menggenapi janji Tuhan. Ketika hari ke-50 Tuhan mencurahkan Roh-Nya supaya kita dapat hidup berdampingan dengan Allah. Maka di dalam ayat Kisah 2 ayat 4 berkata demikian, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Amin. Hari inilah yang terjadi pertama kali Roh Kudus dicurahkan. Sampai saat ini Roh Kudus tetap bekerja di dalam kehidupan kita. Ketika pencurahan Roh Kudus di ruang atas Yerusalem benar-benar telah membawa perubahan. Kehidupan para murid-murid. Hari ini kita dapat lihat dengan jelas Petrus yang sebelumnya telah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tetapi setelah Roh Kudus dicurahkan, Petrus dengan keberanian dapat bersaksi di tengah-tengah banyak orang. Dia tidak akan takut lagi, melainkan berani menyatakan kebenarannya di hadapan ribuan orang dan bersaksi tentang Kristus yang telah bangkit. Amin. Peristiwa inilah yang di Yerusalem benar-benar telah membawa perubahan besar dalam pengikut Kristus. Mereka mengalir dalam sungai arus sungai, roh Roh Tuhan. Roh Tuhan
yang penuh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Sampai detik hari ini Roh Kudus masih dicurahkan dan tidak pernah tertutup aliran kuasanya bagi setiap orang percaya yang sudah mengalami kelahiran baru. Amin. Bagi kita juga kalau kita sungguh-sungguh mau menyerahkan kehidupan kita di dalam pimpinan Tuhan, maka kita akan mengalami perubahan. Untuk menyerahkan kehidupan kita ini tidaklah mudah. Kita harus menyerahkan kehidupan kita sungguh-sungguh. Taat dan setia melakukan apa yang diperintahkan Roh Kudus di dalam hati kita. Amin. Jika kita mentaati perintah dan tuntunan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menuntun kita di dalam seluruh kebenaran. Maka seluruh kebenaran itu akan memerdekakan kita, akan membebaskan kita dari jeratan-jeratan iblis. Sehingga kita bisa mengalami kemenangan. Dan hidup kita juga akan semakin berubah. Jika kita mau taat pimpinan Roh Kudus. Yang tadinya kita dengan mudah tersinggung kalau orang mengatakan kita, setelah kita memberikan diri kepada pimpinan Roh Kudus, maka pelan-pelan kita belajar dari kehidupan kita yang mengalami peristiwa-peristiwa yang masalah-masalah yang mencengkam kita, maka dari situ kita bisa belajar untuk mengasihi sesama kita. Walaupun dalam tekanan-tekanan dari orang jahat, kita tetap bisa memaafkan dan mendoakan bagi mereka. Bukan hanya bisa, tetapi kita tidak mau lagi untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Tetapi kita akan membalas kejahatan dengan kebaikan. Bagi memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebab itu, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ini. Roh Kudus itulah yang memberi agar pelayanan kita sebagai orang percaya penuh kuasa dan berdampak. Oleh sebab itu, marilah kita dengan rela dan jangan takut untuk menyerahkan kehidupan kita kepada pimpinan Roh Kudus. Amin. Ya, itulah tujuan Tuhan mencurahkan Roh Kudus agar kita hidup bisa berubah dari orang yang berdosa menuju ke orang yang hidup di dalam kebenaran. Beginilah yang dapat kami dan kami sampaikan. Amin. Kami serahkan kepada Pak Sari. Amin. Oke, shalom. Shalom. Terima kasih buat hambanya Bapak Hanugroho. Hari ini kita berbicara tentang Roh Kudus ya. Kita tahu Kamis yang lalu Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan dia sudah memberikan roh penolong yaitu Roh Kudus pada setiap kita. Amin. Ya, jadi di Yohanes 16 itu Yohanes 16 apa 14 itu lebih aku pergi, jika lu tidak pergi maka penolong itu tidak akan datang pada Bapak Ibu dan saya ya, itu yaitu Roh Kudus itu sendiri. Oke. Terima kasih juga buat hari ini yang setiap melayani Bapak Edi, Bapak Rudi dan semua tim yang hadir. Saya mengucapkan terima kasih kerjasamanya. Bahkan teman-teman di FB, Bapak, ada Bapak ini ya, Bapak Harno juga. Oke, sebagai mohon maaf lupa. Juga teman-teman di FB, saya berterima kasih buat waktunya. Teman-teman Kersel, haleluya dan puji syukur. Terima kasih buat waktunya. Biarlah Tuhan yang membalas kebaikan Bapak Ibu dan semuanya. Pengumumannya mungkin di bulan ini, sana mungkin dapat 2 kali ya, kita persiapkan jadwalnya nanti.
Dan pengumuman juga di hari Minggu ada ibadah 2 kali, jam 8 ibadah pertama dan jam 10 ibadah kedua. Oke, itu aja pengumuman dari kami. Kami serahkan kepada Bapak Gembala untuk membawa kami dalam doa berkat. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, berikan sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, sungguh luar biasa Kersel Hosana. Sana. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian perlu diketahui teman-teman EBI, memang Kersel ini sepertinya banyak orang menganggap sepele, ya. Tetapi justru di Kersel ini sebenarnya kita bisa merasakan kekeluargaan dan kita bisa belajar untuk melayani. Ya, di sini sebenarnya awalnya. Tidak ada orang menjadi besar kalau tidak mulai daripada hal-hal yang kecil. Kecil itu bukan berarti tidak besar, ataupun besar itu bukan berarti besar, tetapi itu tergantung bagaimana kita menyikapinya dan melakukan dengan setia. Ya, perlu Bapak Ibu Saudara tahu, ini Kersel Hosana, firman Tuhan tadi Pak Nugroho, bahkan juga Pak Harno itu dari tempat ini kurang lebih 1 jam mereka harus bawa mobil, mengeluarkan uang, bensin, tol, tenaga. Mungkin nanti mereka pulang udah lelah, tetapi mereka semangat, antusias. Ya. Bahkan ada Pak Edi, ada Pak Rudi, ada Pak Wawi, ini juga nggak dekat rumahnya, tetapi mereka semangat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian perlu saya tekankan, biarlah roh Allah yang kita pelajari hari ini, yang kita terima hari ini, membuat kita semakin bergairah, berkobar-kobar, bersemangat untuk melayani Tuhan. Amin. Jangan waktu ada tugas kita semangat, waktu kita nggak ada tugas kita agak lemah. Tetapi saya mau katakan, waktu kita ada tugas, disitulah kesempatan kita untuk melayani Tuhan. Waktu kita nggak ada tugas, disitulah kita menikmati ibadah kita. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, patut kita bersyukur kepada Allah yang mencurahkan rohnya kepada kita. Dan saya percaya kita pulang dari tempat ini, khususnya Kersel Hosana, ketua semua diberkati. Amin. Haleluya. Sehingga untuk kedepannya lebih dahsyat lagi melayani Tuhan. Bahkan Kersel-Kersel yang lainnya biar Tuhan juga yang memberkati, ya. Oleh karena itu saya terus tekankan agar kita ada terus doa. Karena hari-hari ini bukan hari-hari yang gampang kita lalui, tetapi bersama dengan Tuhan, rohnya sendiri akan memimpin kita, menguatkan kita. Dan jangan lupa setiap pagi kita ada doa saat teduh setiap jam 4.40 Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Jadi Bapak Ibu mari kita harus banyak berdoa, banyak berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Sedikit berdoa, sedikit juga berkatnya. Jadi pilih mana? Banyak berdoa. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, menambahi pengumuman dari tadi Pak Ketua kita di tempat ini, yaitu untuk minggu kita ada 2 kali ibadah, jam 8 dan jam 4. Ya, jam 10. Jam 8 dan jam 10. Sorry. Kebanyakan saat teduh masalahnya kita, ya. Iya, jadi itu hari Pentakosta. Hari kemenangan, ya hari kemenangan, ya, hari sukacita, hari di mana kita mendapat sesuatu yang luar biasa, dan itu kita rayakan dengan sorak-sorai dan ada perjamuan kasih, ya, yang pagi tetap pagi, yang siang tetap siang. Tadinya saya mau gabung, tetapi saya berpikir mungkin yang pagi mereka sudah waktunya sudah diatur sedemikian rupa. Dan belum ada kesepakatan, jadi tetap aja seperti biasa. Jadi mari Bapak Ibu yang pagi bawa lauk pauk, yang siang juga bawa lauk pauk. Jangan ada yang tangan kosong, amin. Jangan ada nyanyi, ku tak membawa. Jangan ada seperti itu. Tetapi lagunya apa? Inilah yang ku punya, amin. Haleluya. Dan kita akan bersantap bersama-sama, ya, dengan jemaat-jemaat, sehingga ada kekeluargaan. Waktu kita saling berbagi makanan, masakan daerah masing-masing, ataupun mungkin
beli, bukan dimasak, tetapi waktu kita makan, disitulah kelihatan kekeluargaan di tempat ini. Amin. Amin. Oleh karena itu saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa hari Minggu siapkan yang terbaik. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Iya, kita akan bersantap bersama selesai ibadah di tempat ini. Oleh karena itu saya rasa tidak ada pengumuman yang lainnya. Kami percaya bahwa semua kita diberkati lewat pelayanan Hosana hari ini. Oleh karena itu mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita yang luar biasa ini. Haleluya. Kiranya Engkau Memberkati aku berlimpah-limpah. katakan dan memperluas dan memperluas daerahku. Katakan dan kiranya Tuhan, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Katakan sehingga sekali lagi katakan sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa harapan kami. Kesakitan tidak menimpa kami. Amin. Dan sukacita, damai sejahtera, berkat-berkat itu yang menghampiri kami. Amin. Dan hari ini kami percaya lewat apa yang kami lakukan, pelayanan yang kami lakukan, bahkan kehadiran kami untuk menjadi berkat bagi yang lainnya. Biarlah Tuhan Yesus memberkati, Amin. khususnya Kersel Hosana pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Allah tercurah bagi mereka. Bahkan sebentar mereka akan pulang dari tempat ini, berjalan kaki, membawa kendaraan, menempuh perjalanan yang jauh. Tuhan memberikan keselamatan yang berlimpah-limpah. Tidak ada kekurangan satu apapun. Dan mereka sampai di rumah mereka masing-masing dengan sukacita. Amin. Dan berkat-berkat yang mereka bawa hari ini untuk kami cicipi, nikmati bersama. Tuhan Yesus memberkati mereka. Terima kasih Bapak. Bahkan teman-teman kami yang ada di rumah, biarlah Tuhan Yesus memberkati mereka, menuntun langkah-langkah mereka. Kalau ada anggota keluarga mereka yang sakit, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu mari kita angkat tangan kita akan kembali ke keluarga kita, ke bisnis, ke pekerjaan kita. Biarlah Tuhan Yesus menyertai bahkan memberkati kita. Oleh karena itu angkat kedua tanganmu, aminkan setiap doa-doa ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Dan kita bawa pulang ke rumah kita masing-masing berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita pada saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Haleluya. Oke, kita tetap berdiri sekali lagi. Kersel Hosana mengucapkan maju terus, tetap semangat. Shalom.